Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang jemaat semua untuk kita bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah dari Lukas 1 ayat 78 hingga ayat yang ke-79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Natal pada tahun ini. Mari kita bersaat teduh. Ibadah Natal pada pagi hari ini kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh akan beribadah bersama-sama, kami boleh akan merayakan Natal bersama pada tahun ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan masih memberi kesempatan itu kepada kami. Karena kami tahu ada begitu banyak orang-orang yang tidak dapat merayakan Natal, yang tidak dapat memperingati Natal beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur kami di dalam keluarga besar Jemaat Elion Rungkut untuk boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Engkau yang akan menolong kami ya Bapa, dan ampuni terlebih dahulu dosa kesalahan kami. Motivasi kami yang salah, kami seringkali gagal, kami seringkali lalai di dalam kami memiliki motivasi beribadah kepada Engkau. Merayakan Natal, memaknai Natal tanpa esensi yang jelas dari makna Natal itu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni sekali lagi kami, ampuni lagi kesalahan kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti malaikat Tuhan dan bala tentara sorga yang memuji namanya dan memberitakan kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, dengar malak memuji dan dunia gemar dan soraklah. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, datang pilih umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup kekal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Mulia bagi Sang Raja. gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan teranglah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah, menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. The first Noel, the angels did say, was a certain for shepherds in fields.
Saudara, di dalam masa-masa seperti ini, di mana kita memperingati Natal di masa pandemi, di mana semua kondisi di dalam keadaan terpuruk, ingatlah juga di dalam Natal yang pertama, Allah telah membuktikan kepeduliannya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Pujian seorang anak telah lahir untuk kita akan mengantar kita di dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Gembala Rayon kita, Penginjil Sulaiman. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama kita memujikan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Selamat menyambut hari Natal pada hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita akan mempersiapkan diri kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat anugerah demi anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Ya Tuhan, tidak terasa sekitar 6 hari lagi kami akan mengakhiri tahun ini dan akan memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan misteri dan anugerah. Karena itu ya Tuhan, kami rindu firman Tuhan yang akan selalu menopang kami, yang selalu akan menjadi satu petunjuk bagi kami, yang akan menuntun kami untuk tahun-tahun ke depan. Dan kami serahkan kepada Allah yang adalah Allah yang begitu peduli untuk menuntun hidup kami, untuk mengarahkan langkah kami. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati dan berbicara kepada setiap kami. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah setiap kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa menyambut hari Natal. Nah saudara, kita beberapa waktu yang lalu sudah memulai Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai pada hari ini puncaknya saudara. Itu berarti kita sudah merasakan ada masa-masa penantian, dan inilah hari ini kita sudah merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah saudara, tema yang akan kita bahas dalam Natal kali ini adalah satu tema yang muncul dari satu keprihatinan, ya. Tema yang muncul dari suatu rasa untuk bersama-sama, ya, berada di tengah-tengah kondisi pandemik sekarang yang begitu membuat kita menjadi pilu begitu ya. Makanya pada tahun ini tema Natal kita adalah The Caring Savior, ya, juru selamat yang peduli, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari perenungan kita. Saya akan mengajak saudara membuka di dalam Matius pasal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di rumah, ya, ambil Alkitabmu dan kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di Matius pasal yang kedua. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan, ya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca. Yang pertama, mari kita akan membaca di dalam Matius pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Kemudian saya akan membacakan juga ayat 12, ya, pasal 2. Demikian firman Tuhan, ya, Matius pertama ayat 19 sampai 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian saya akan baca kembali dari pasal yang kedua, Matius ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan yang terakhir kita akan membaca ayat yang ke-13, ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, The Caring Savior, ya, juru selamat yang peduli. Berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, kata kuncinya adalah peduli, ya. Nah saudara, kalau kita berbicara mengenai juru selamat yang peduli, maka saya ingin mengajak saudara melihat bahwa data yang kita bisa baca di media, ya, perkembangan daripada COVID sekarang begitu mengerikan saudara, ya. Yang terakhir saya mengupdate data kira-kira tanggal 5 Desember yang lalu saudara, ya. Dikatakan bahwa di Amerika dalam 24 jam ada 2.000 kematian saudara, ya. Di dalam 24 jam ada 2.000 kematian, ya. Kemudian saya update untuk corona tanggal 3 Desember di Indonesia, dikatakan tercatat yang paling tinggi 8.369 kasus baru. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tahun ini kita selalu familiar dengan kata corona, ya.
Tahun ini kita selalu familiar dengan yang disebut dengan kematian, saudara ya. Dan tahun ini kita sering sekali mendengar kata COVID-19 ya. Dan itu menjadi sesuatu yang begitu familiar di telinga kita. Dan sepanjang tahun ini pula kita sudah begitu familiar dengan banyak sekali yang dulunya menjadi asing bagi kita ya. Mengenakan masker, kemudian selalu identik dengan hand sanitizer, kemudian kita cek suhu tubuh dan lain sebagainya. Nah saudara, tapi kalau kita perlu akui dalam tahun ini saudara ya, ada banyak air mata, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan yang kita lewati. Ketika kita tidak pernah merencanakan bahwa di tahun ini kita akan merasakan sesuatu yang boleh dikatakan mundur ke belakang saudara ya. Di mana mungkin sebelumnya kita sudah merencanakan segala sesuatu, kita sudah mempunyai banyak cita-cita di tahun ini. Bahkan yang saya tahu ada beberapa pasangan yang merencanakan untuk menikah di tahun ini dan harus membatalkannya dan mengundurnya di tahun depan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti tahun 2020 yang 6 hari lagi kita akan akhiri adalah tahun yang kalau boleh kita katakan penuh dengan kesusahan dan air mata. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kondisi yang demikian muncul sebuah pertanyaan, apakah Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tetap peduli dengan kehidupan kita? Kerap kali kita berpikir, Tuhan di mana Engkau ketika banyak sekali orang-orang mengalami COVID-19 ini? Tuhan di manakah Engkau ketika kesusahan melanda dunia ini? Tuhan apakah Engkau tetap peduli dengan umatnya? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kali orang memperingati Natal pada tahun ini dengan ketakutan, dengan apatis, dengan kekecewaan kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya mengajak saudara untuk melihat apa yang terjadi dengan Natal yang pertama. Kalau sudah melihat saudara, sebelum kita masuk nantinya kepada pembahasan kita, kata peduli ini kita perlu lihat saudara ya, secara definisi apakah arti sesungguhnya. Kalau saudara lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, peduli itu adalah satu pengertian yang indah sekali saudara ya, artinya mengindahkan ya, mengindahkan ya. Yang kedua artinya adalah memperhatikan ya. Dan yang ketiga artinya adalah menghiraukan. Dan yang paling penting di sini dikatakan adalah peduli artinya mau mencampuri perkara orang lain ya. Nah saudara jangan salah arti ya, peduli beda sama kepo saudara ya. Peduli itu artinya adalah sesuatu yang muncul dari hati nurani untuk bagaimana kita bisa mengindahkan orang lain yang ketika saat ini mungkin berada dalam kesulitan ya. Peduli artinya memperhatikan ya, kita bisa meluangkan waktu kita, tenaga kita. Saya bersyukur sekali saudara di gereja kita ya, mulai dari kira-kira 6 bulan yang lalu ya, kita sudah memulai yang namanya Elkut Peduli Kasih saudara ya. Dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mungkin di tengah bukan kelimpahan, tapi di tengah mungkin pendapatan mereka yang juga mungkin pas-pasan begitu ya. Mereka mau menyisihkan sebagian untuk membantu jemaat lainnya yang berada di dalam satu kesesakan saudara ya. Kita tahu bahwa di dalam ketika pertama kali terjadi COVID ini, ada berita yang begitu mengagetkan kita. Ada jemaat yang sudah tidak mendapatkan penghasilan berbulan-bulan, sehingga mereka tidak mempunyai asupan makanan, sehingga kami tergerak oleh belas kasihan untuk bagaimana ini untuk bisa memperhatikan mereka, mengindahkan mereka, dan untuk mau campur tangan di dalam perkara mereka. Nah saudara, zaman ini adalah zaman yang mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan orang lain ya. Nah saudara, banyak anak muda sekarang yang memutuskan untuk tidak mau peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka merasa untuk apa peduli, toh tidak ada yang peduli dengan mereka. Nah saudara, tapi kita sebagai orang percaya diminta ya dalam Natal ini, apakah kita menjadi orang yang peduli satu dengan yang lain? Kenapa saudara? Karena Allah yang kita percaya, Yesus Kristus adalah Allah yang peduli. Kenapa saudara? Kalau sudah melihat di dalam Natal yang pertama, dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Allah berinisiatif untuk berinkarnasi menjadi manusia. Tidak ada yang mungkin meminta Allah untuk berinkarnasi, tapi karena inisiatif Allah, karena Allah itu begitu memperhatikan manusia, karena Allah itu mau mengindahkan kita, karena Allah tahu bahwa manusia
tidak dapat mencapai akan kerajaan surga. Maka sudah yang kasih oleh Tuhan, Allah mau berinkarnasi, mengutus anaknya yang tunggal. Sehingga apa saudara? Itu adalah kepedulian Allah yang luar biasa. Dan saudara, alangkah tidak adilnya kalau saudara mengatakan Allah itu tidak peduli. Kenapa saudara? Karena fakta di Alkitab mengajarkan bahwa Alkitab sendiri adalah disebut sebagai buku yang mengandung tentang misi Allah, atau disebut sebagai the book of missiology, atau buku mengenai misi. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan, artinya kenapa saudara? Alkitab berbicara bagaimana untuk care kepada orang lain. Alkitab berbicara untuk bagaimana berbagi kasih dengan orang lain. Kita tahu bahwa simbol salib ada yang namanya vertikal, ya, itu adalah Allah kepada manusia, tapi juga ada horizontal antara manusia dan manusia. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa kita menganggap atau kita dalam Natal ini menganggap tema ini penting untuk kita ketahui? Karena banyak orang sekarang sudah tidak peduli dengan sesamanya, masing-masing mengurus dirinya sehingga tidak care kepada orang lain. Nah saudara, mari kita melihat Natal yang pertama, ya. Ketika kita melihat Natal yang pertama, apa yang terjadi saudara? Kalau kita melihat dalam peristiwa Natal yang pertama, ada beberapa tokoh yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah Maria dan Yusuf, ya. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang pertama ayat 19 dan 20, di situ dikatakan, saya akan baca dalam versi lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf keturunan Daud, janganlah takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Natal yang pertama Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus atau Allah itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, ada satu drama yang terjadi di situ saudara, ya, di mana kita tahu bahwa Maria adalah seorang yang belum menikah, begitu ya. Mereka bertunangan. Nah, meskipun bertunangan dikatakan bahwa haram hukumnya untuk mereka boleh dikatakan hamil sebelum menikah, begitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah kenapa di sini Yusuf mengatakan dia merencanakan untuk memutuskan, atau bahasa lainnya adalah menceraikan. Nah, saudara, dalam peristiwa yang pertama kita dapat melihat Allah turut campur tangan untuk apa saudara? Untuk membebaskan Maria dan Yusuf dari perceraian. Dan Allah yang sama yang kita percaya itu peduli kepada mereka sehingga hubungan itu tidak menjadi terpisah saudara, ya. Dan Alkitab mencatat selanjutnya bahwa akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Allah campur tangan kepada pasangan ini yang harusnya akan bercerai menjadi utuh kembali saudara, ya. Itu berarti Allah begitu care, ya. Allah begitu peduli di dalam Natal yang pertama. Dan yang kedua, kalau sudah membaca Matius pasal yang kedua ayat 12, ya, tokoh yang kedua adalah yang disebut dengan orang Majus saudara, ya. Ya, di dalam ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah saudara, itu berarti kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, kita tahu bahwa orang Majus itu sebelum mencari Tuhan Yesus, ketika dia sampai di Yerusalem, dia bertemu dengan Raja Herodes. Dan Raja Herodes berpesan, kalau engkau dapat, engkau kasih tahu saya, ya. Dengan kata lain, itu adalah triknya dia supaya Herodes ini bisa membunuh semuanya, begitu ya. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan, dan ini yang terjadi bahwa orang-orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes. Nah saudara, Allah yang peduli itu tanpa diminta intervensi, peduli kepada orang-orang Majus ini, dan mereka diminta untuk mengambil jalan lain supaya mereka selamat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saudara mengatakan Allah itu tidak peduli, maka baca bagian ini saudara. Allah tidak diminta untuk intervensi. Allah tidak diminta untuk bagaimana care terhadap orang lain. Tapi Allah itu berinisiatif sendiri. Dia mau menghiraukan kita. Dia mau terlibat di dalam permasalahan kita. Dan salah satunya adalah dalam peristiwa Natal yang pertama. Dan tokoh yang ketiga, kalau sudah membaca dalam ayat yang ke-13, ya, Matius pasal yang kedua, adalah keluarga Yusuf itu sendiri, ya. Ketika Tuhan Yesus sudah mulai agak besar, lalu ada satu perintah, ya, untuk membunuh, begitu ya, kira-kira bayi apa yang
berusia balita begitu ya. Lalu akhirnya dikatakan bahwa dia diingatkan ya oleh malaikat Tuhan untuk apa saudara? Untuk berangkat dan untuk meninggalkan tempatnya untuk pergi ke Mesir, saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat dalam peristiwa ini, maka ada satu poin yang penting, saudara. Dari ketiga ini adalah intervensi Allah, kepedulian Allah yang tanpa diminta. Ya, Allah mau turut campur tangan, Allah mau care dengan umatnya, Allah mau terlibat di dalam apa yang terjadi. Dan untuk mempertegas ini, saudara, saya akan mengambil salah satu contoh ya di dalam peristiwa kelahiran, yaitu mari kita belajar dari Zakaria. Siapa Zakaria? Dikatakan dia adalah seorang imam dan dia adalah seorang yang waktu itu sudah lanjut usianya, suami istri, dan dia selalu minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keturunan kepada dia ya. Kita tahu bahwa bagi orang Yahudi, apalagi dia sebagai seorang imam, tanpa keturunan adalah sesuatu yang menyedihkan bagi dia ya. Selain menjadi sesuatu aib ya, karena pada zaman itu orang yang tidak bisa melahirkan dianggap sebagai kutuk ya. Orang yang mandul dianggap sebagai kutuk. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, dia juga menjadi seorang yang sedih kenapa dia tidak mempunyai keturunan. Lalu dia ketika minta kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat apa yang terjadi dengan Zakaria. Allah menjawab doanya ya. Allah peduli dengan dia. Buktinya apa saudara? Lukas ayat 1 pasal 1 ayat 7 mengatakan ya, dikatakan bahwa yang mandul itu akhirnya diberikan keturunan ya. Elisabet dikatakan mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Jadi ada dua masalah di sini, sudah mandul istrinya, keduanya lanjut usia begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan yang kedua, Allah peduli kepada Zakaria dengan cara apa saudara? Pasal yang Lukas pasal pertama ayat 13 dan 60 di situ dikatakan Allah mendengar doanya. Dan Allah memberikan kepada Zakaria apa yang dia minta. Dan bahkan Zakaria akhirnya secara manusia dia tidak bisa percaya. Dan akhirnya Alkitab mencatat dia diizinkan Tuhan untuk menjadi bisu seketika. Ya, sampai dia sungguh-sungguh mengakui berita Tuhan itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini juga mencatat bagaimana peristiwa di Natal yang pertama. Ya, bagaimana peristiwa sebelumnya. Kita tahu bahwa antara usia kehamilan ya Elisabet dengan Maria itu ya, tidak beda berapa jauh ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini mungkin tua ya 1 tahun lah dari Tuhan Yesus kira-kira ya. Jadi ini masih ada saudara mereka ya, antara Maria dan Elisabet. Tapi saudara dikatakan bahwa Allah intervensi dalam hidupnya, Allah care dalam hidupnya. Bahkan ketika mereka berada dalam satu titik di mana mungkin mereka sudah mulai putus asa, dan Tuhan menyatakan akan jawaban doanya, dan Tuhan memberikan Yohanes Pembaptis. Nah saudara, yang ingin saya garis bawahi adalah selanjutnya saudara. Lukas pasal yang pertama ayat 79. Itu adalah satu ungkapan ya. Kita tahu bahwa latar belakang bagian ini ya, Lukas 1 ayat 67 dan bagian setelahnya adalah nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria. Alkitab mencatat ketika itu ya dipenuhi oleh Roh Allah, kemudian dia Roh Kudus, kemudian dia bernubuat, dan salah satu yang dia nubuatkan adalah yang tercantum dalam Lukas pasal yang pertama ayat 79. Dikatakan di situ, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera ya. Ini menarik saudara ya. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, yang menarik adalah di sini kata untuk mengarahkan kaki kita di ayat 79 bagian A ya. Saya memperbandingkan ini dengan apa yang ditulis oleh John Calvin ya di dalam salah satu tafsirannya. Dia mengatakan bahwa ini meaningnya, artinya adalah mengarahkan kaki merupakan sebuah pernyataan simbolik jika Tuhan adalah pribadi yang mengatur ya, pribadi yang mengatur dan mengarahkan hidup kita. Artinya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Dalam bagian ini Calvin ingin mengatakan, ayat ini jelas ingin mengatakan bahwa Tuhanlah yang berinisiatif, Tuhanlah yang mengarahkan kaki kita, Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu. Itu berarti saudara, dalam bagian ini kita dapat menangkap bahwa Ia peduli dan terlibat dalam kehidupan Zakaria. Ia peduli dan terlibat dalam kehidupan dari orang-orang yang saat itu mungkin dikatakan berada dalam kesusahan dan penderitaan, atau bahkan orang-orang yang terzalimi. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah,
Kalau Tuhan itu mengarahkan langkah kaki kita, lalu kemanakah Tuhan mengarahkan kaki kita? Ya, kita tahu bahwa manusia itu kadangkala ada satu waktu ya, ada orang suka jalan tapi tanpa arah ya. Dan kita tahu bahwa dalam istilah pada umumnya ada namanya window shopping ya. Kalau orang pergi ke mall, orang tidak beli apa-apa, dia cuma jalan gitu ya, untuk untuk melihat segala sesuatu ya. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, kemanakah Tuhan mengarahkan kaki kita ya? Di ayat selanjutnya dilanjutkan ya, di ayat 79 bagian B ya, dikatakan apa saudara? Kepada jalan damai sejahtera ya. Jadi kemanakah arah kaki kita diarahkan menurut ayat ini? Dikatakan diarahkan menuju kepada damai sejahtera. Kata yang dipakai di situ adalah eirene ya, atau diterjemahkan sebagai damai sejahtera atau peace ya. Nah, ayat ini eirene ini ya arti secara luas itu bukan hanya berarti damai sejahtera atau kedamaian, tapi ini juga berarti adalah keamanan dan kemakmuran atau prosperity. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan, itu berarti ketika Zakaria ini memuji Tuhan, bernubuat di hadapan Tuhan, ketika Roh Kudus itu berbicara kepada dia, apa yang dia sampaikan adalah bahwa Tuhan itu akan menuntun hidupmu, Tuhan itu akan mengarahkan kakimu kepada damai sejahtera dan bukan kecelakaan, kepada sesuatu yang baik dan bukan kepada sesuatu yang buruk. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan, ayat ini menjadi satu peneguhan bagi saudara dan saya untuk bagaimana kita mengakhiri tahun ini yang akan kita akhiri 6 hari lagi, dan kita melangkah di tahun 2021 yang mungkin penuh dengan misteri, penuh dengan ketakutan, penuh dengan tanda tanya. Tapi firman Tuhan mengatakan, taruhlah percayamu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun langkahmu untuk menuju pada eirene itu, damai sejahtera itu, kedamaian itu, ya, kemudian keamanan itu dan kemakmuran itu, saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengevaluasi sepanjang tahun ini, apakah lebih banyak eirene atau damai sejahtera, ataukah ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup saya? Jujur, saya harus mengatakan bahwa memang lebih banyak yang namanya ketakutan dan kekhawatiran daripada damai sejahtera. Tapi dengan jujur pula, saya datang di hadapan Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan, tuntunlah langkah kakiku kepada damai sejahtera itu, supaya bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kepintaranku aku melangkah, tapi murni karena penyertaan Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi selanjutnya dengan Zakaria? Alkitab mengatakan akhirnya Zakaria menyadari ada 3 hal penting ya. Yang pertama adalah Zakaria ingin mengatakan bahwa Allah atau Tuhan yang dia percaya adalah Allah yang selalu peduli kepada dia. Ya, Allah yang selalu peduli kepada dia. Dan yang kedua, dia ingin mengatakan bahwa Allah yang dia percaya adalah yang selalu memimpin hidupnya. Memimpin artinya apa saudara? Allah itu berada di depan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang menguatkan hatinya. Dan yang ketiga, Zakaria menyimpulkan bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang memberikan rasa aman dan bukan ketakutan. Adalah Tuhan yang memberikan kecukupan ya bagi dirinya. Cukup itu artinya apa saudara? Bukan memiliki sesuatu secara berlimpah dan banyak. Cukup artinya dia memiliki sesuatu, tapi dia bisa merasa puas dengan apa yang dia miliki. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti 3 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang saudara, apakah engkau merasakan Tuhan itu begitu peduli dalam hidupmu? Apakah engkau merasakan bahwa Tuhan itulah yang memimpin hidupmu? Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam minggu Advent itu kita menyalakan lilin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir kita menyalakan lilin yang merah yang besar ini. Apa meaningnya saudara? Terang atau disebut sebagai sulu ini adalah sesuatu yang menuntun, our guidance ya, yang menuntun jalan kita. Di tengah kegelapan dunia ini, di dalam Yesaya 60 mengatakan Tuhan Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya. Dan terang itulah yang akan menggait kita, yang akan menuntun hidup kita.
Itu berarti sudah yang kasih oleh Tuhan. Jika engkau mengaku sebagai orang percaya, tapi ketika engkau mengevaluasi imanmu, apakah engkau sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itulah sebagai Allah satu-satunya yang peduli kepada hidupmu, ya? Nah, apakah engkau mengakui bahwa dalam hidupmu Tuhanlah yang memimpin seperti lilin ini, seperti terang ini yang menjadi petunjuk atau yang menerangi kehidupan kita? Dan apakah kita sudah merasa begitu aman dekat dengan Tuhan? Sudah merasa sukacita berada dekat dengan Tuhan? Dan apakah kita menjadi anak Tuhan selama ini sudah merasa cukup di hadapannya? Nah, saudara, tidak ada batasan bagi kecukupan, ya. Seorang filsuf terkenal mengatakan, dalam hati manusia itu ada satu lubang, ya, yang tidak akan pernah terpenuhi sebelum dia menemukan Tuhan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu Tuhan dan tetap lubang itu belum tertutupi, berarti something wrong, saudara, ya. Kita harus sungguh-sungguh, ya, bersimpuh di hadapan Tuhan dan minta Tuhan, dalam Natal ini aku mau diperbaharui dalam imanku, pengertianku kepada Tuhan, sehingga aku mau seperti Zakaria, ya, yaitu sebagai seorang yang menyadari kehadiran Tuhan dan sadar bahwa Tuhan itu begitu peduli dalam hidupnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi orang yang peduli dan sungguh-sungguh mau care itu pada zaman ini adalah sesuatu yang langka, ya. Saya sangat terharu membaca kisah ini. Ada seorang yang bernama Dr. Michael Robert Marampe, saudara, ya. Masih muda sekali. Ini adalah seorang dokter yang saya lihat fotonya ganteng sekali, tinggi besar, ya. Kemudian dia adalah seorang yang memang merencanakan untuk menikah, ya, kira-kira pada tanggal 11 April 2020. Nah, saudara, singkat cerita, semua sudah diatur dan sebenarnya di tanggal itu dia akan menikah dengan pasangannya, ya. Pasangan yang begitu lovely sekali, ya. Yang satu ganteng, yang satunya juga cantik begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, segala sesuatu sebenarnya sudah diatur. Tanggal pun sudah dipilih, ya, 11 April 2020. Tapi Dr. Michael ini merasa begitu terpanggil. Kenapa? Karena saat itu dia menangani pasien COVID-19. Dan dia bertekad dan mengatakan kepada pasangannya, boleh enggak kita pernikahannya ditunda sedikit, ya, di tanggalnya diubah. Sehingga saya begitu terbeban, ya, untuk melayani atau mengobati orang-orang yang kena COVID ini. Lalu calon istrinya mengatakan, ya kalau memang itu panggilanmu, tidak masalah. Dan yang terjadi selanjutnya, saudara, pada tanggal 25 April, dia dinyatakan meninggal karena COVID. Nah, saudara, ternyata dalam proses dia menangani itu, ya, dia tertular COVID-19. Dan Dr. Michael Robert ini akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika membaca kisah ini, hati saya begitu terenyuh, saudara. Susah menemukan orang yang begitu care, yang bahkan bisa mengorbankan dirinya untuk orang lain. Saya yakin ini adalah orang, ya, kalau lihat, saya tidak tahu dia kepercayaannya, ya, tapi dari testimoninya besar kemungkinan adalah orang percaya, karena dia menggunakan istilah puji Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Karena sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia selalu mengupdate statusnya di Facebook dan lain sebagainya, dan nuansanya selalu ada rohaninya begitu, ya. Dan di endingnya 45 menit sebelum dia meninggal, dia masih mengupdate, saudara, ya. Dan tak lama kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang yang bisa harusnya tidak kena COVID, seorang yang seharusnya bisa memilih untuk dia tidak mengalami satu musibah dan kecelakaan, tapi karena kepeduliannya kepada orang lain, tapi karena care-nya kepada orang lain, dia rela menunda pernikahannya, bahkan dia rela untuk mengabdikan dirinya untuk merawat orang-orang yang kena COVID-19, dan akibatnya dia sendiri terkontaminasi dan harus kembali ke rumah Tuhan di surga. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan, kalau dia tidak punya kasih Kristus, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena Kristus telah memberikan teladan itu. Kristus yang berada di surga yang mulia, meninggalkan tahtanya, turun ke dunia yang begitu hina, bukan hanya menjadi hina, mengambil rupa sebagai manusia dan hamba.
Dikatakan bukan hanya hamba dilahirkan di kandang yang begitu hina. Itu adalah simbolik ingin mengatakan bahwa menjadi orang percaya adalah sesuatu yang disebut sebagai orang yang bukan berada di atas, tapi mau belajar untuk bagaimana menjangkau yang di bawah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan modalnya adalah kasih Kristus dan menimbulkan kepedulian. Nah, saudara, mudah bagi kita untuk tidak peduli dengan orang lain, bukan? Kalau Anda bepergian, gampang sekali kita menghabiskan perjalanan 1-2 jam hanya dengan menyibukkan diri kita dengan gadget kita atau melakukan hal yang lain. Tapi permisi tanya, kalau Allah yang kita percaya adalah Allah yang begitu peduli dengan umatnya termasuk dengan kita, apakah kita mau peduli terhadap orang lain? Apakah kita mau, mungkin kalau Tuhan memberkati kita menyisihkan penghasilan kita untuk membantu orang lain? Atau kalau Tuhan memberkati kita menyisihkan tenaga kita untuk membantu orang lain. Atau apapun yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini gereja sangat membutuhkan ya orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan secara media. Kalau saudara, Bapak Ibu yang di rumah terbeban, jangan keraskan hatimu, saudara. Kalau Tuhan menggerakkan kau saat ini juga, engkau harus membuka diri untuk Roh Kudus itu bekerja. Kenapa, saudara? Karena pekerjaan Tuhan itu begitu banyak dan pekerja itu begitu sedikit. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kepedulian Kristus, kepedulian Allah inilah yang mendasari kita untuk mau peduli dengan sesama kita. Kenapa? Karena Dia adalah juru selamat yang peduli. Kenapa? Karena Dia telah membuktikannya lewat firman Tuhan. Dia bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara, apakah kita punya kasih seperti Kristus, punya kepedulian seperti Kristus? Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah refleksi. Kalau Tuhan Yesus sudah begitu peduli kepada kita, keluarga kita, diri kita, usaha kita, masa depan kita, lalu pertanyaannya, mengapa? Sebab Dia adalah juru selamat yang peduli. Apakah hanya sampai di situ? Tidak, saudara. Kalau Dia adalah juru selamat yang peduli, maka praktekkanlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ikutlah aku, ikutlah teladanku, seperti aku meneladani daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kerap kali kita hanya mengagungkan Tuhan. Oh, Tuhan tuh hebat, luar biasa. Tapi titik sampai di situ. Tuhan tuh begitu peduli, luar biasa. Tapi tidak sampai kita sendiri yang mempraktekkan kepedulian itu. Nah, saudara, mulailah di sini dan saat ini. Artinya apa, saudara? Saya rindu di momen Natal ini. Kita rindu untuk menjadi orang yang care terhadap sesama. Mulailah dari keluargamu, Bapak Ibu. Pedulilah terhadap pasanganmu. Pedulilah terhadap anak-anakmu. Pedulilah terhadap orang-orang terdekatmu. Sehingga apa, saudara? The caring Savior itu akan menghasilkan the caring disciple, murid yang memperhatikan, mempedulikan orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita untuk sungguh-sungguh peduli satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, jika kasih kami belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami belum sepeduli Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika di dalam keterbatasan kami selalu berdalih ya Tuhan. Padahal intinya kami begitu egois dan tidak peduli kepada orang lain. Jika Engkau adalah juru selamat yang peduli, maka seharusnya kami sebagai murid-murid Kristus adalah juga murid yang peduli. Ajar kami ya Tuhan untuk bukan saja tahu, tapi dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan berkatilah gereja kami ya Tuhan di hari Natal ini. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan memberkati jemaat-Mu untuk bukan saja peduli terhadap orang lain, tapi juga bisa membagikan kepedulian itu sehingga bermultiplikasi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam 2 pokok doa syafaat. Kita akan berdoa yang pertama untuk COVID-19 ini. Menurut berita yang didapat, ada kenaikan yang signifikan di dalam beberapa waktu ini. Kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan
sehingga COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk bencana COVID-19 yang sedang dialami bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan ya Bapa. Kami rindu supaya Tuhan yang akan pimpin sertai ya Bapa, dan Engkau memberikan satu kehidupan yang lebih baik ya Bapa, satu kondisi yang lebih baik ya Bapa. Kami rindu supaya COVID-19 ini bisa menjadi reda ya Bapa. Kami berdoa bela Tuhan Engkau campur tangan buat semua tenaga medis, buat orang-orang yang terlibat, buat orang-orang yang punya hati melayani orang-orang yang terkena COVID ini. Biarlah Tuhan memberikan proteksi-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu ya Bapa, dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saya rindu mendoakan jemaat yang sekalian yang ada di rumah, supaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan memasuki tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam menyambut Natal, hatinya diwarnai dengan kekhawatiran, hatinya diwarnai dengan ketakutan, sehingga mereka menjadi tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan lingkungannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman-Mu ya Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang peduli. Dan oleh karena itu ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka harus belajar untuk menaruh beban mereka kepada Kristus. Sehingga ketika beban itu diangkat, maka mereka akan merasakan sukacita. Dan sukacita dan kasih itulah yang akan membuat mereka bisa care terhadap satu dengan yang lain. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa bila Tuhan memberikan mereka kepedulian terhadap pasangan suami istri, kepada anak, kepada keluarga besar, kepada lingkungan di mana mereka berada. Sehingga mereka keberadaannya dapat menjadi terang bagi dunia, dapat menjadi garam bagi dunia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali akan merayakan akan hari kelahiran Tuhan. Karena itu mari kita memuji nama Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap bersama-sama. Sunyi
rumah masing-masing, mari kita mengambil waktu untuk kita merefleksikan diri kita, merenung di hadapan Tuhan. Lihatlah lilin yang ada di tangan kita adalah simbol daripada Kristus itu sendiri. Karena Kristus adalah terang yang datang ke dunia yang gelap untuk menyinari dunia ini, sehingga sungguh-sungguh terang itu bisa bercahaya dalam kegelapan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah meniru apa yang dilakukan oleh Kristus yang begitu peduli terhadap sesamanya, yang begitu mengasihi orang lain dan rela bahkan berkorban bagi mereka? Mari kita ambil waktu untuk merenung bersama-sama. Mari saya ajak saudara, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan, jika sepanjang tahun ini kami kurang peduli dengan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami kurang peduli dengan pasangan kami. Ampuni kami jika kami kurang peduli dengan anak-anak dan bahkan seluruh famili kami. Ajar kami untuk meniru Tuhan Yesus yang adalah juru selamat yang penuh dengan kepedulian. Ia bahkan rela menjelma menjadi manusia untuk menebus kami dari kehancuran. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh care terhadap orang lain dan bisa berbagi kasih dengan apa yang kami miliki. Dan kami menyerahkan untuk tahun-tahun ke depan. Kami tidak takut ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami. God with us, Allah beserta dengan kami. Siapakah yang bisa melawan kami ya Tuhan? Karena Engkau berada di pihak kami, maka kami bisa melangkah dengan iman, bersandar kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, topang mereka, kuatkan mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka bisa menghadapi badai ini dan melewatinya dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada pengurus saya persilakan kembali. Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Mari dengan penuh sukacita Natal kita akan memberikan persembahan kita dengan mentransferkan ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dan kita akan menaikkan pujian Joyful, Joyful We Adore Thee. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like frost before Thee,
heavy as the sun above. Where the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Doa giving and forgiving, ever blessing, ever blessed. Wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. God our Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, lead us to the joy divine. Let us join the mighty chorus, with the morning star began. Father love is reigning over us, brother love in man to man. Ever singing march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music lifts us onward, in the triumph song of life. You bring us joy, 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 we adore thee. You bring us joy, you bring us joy, 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 we adore thee. You bring us joy, 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 we adore thee. You bring us joy, 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 we adore thee. We adore thee. We adore thee. We adore thee. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan doa persembahan, kita berdoa. Bapa yang di surga Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan melalui perayaan Natal ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Pemberian yang terbaik daripada Engkau, pemberian yang terindah daripada Engkau boleh kami terima Tuhan. Dengan kelahiran Yesus sebagai juru selamat kami di dalam hati kami, itulah pemberian yang terindah dan kasih yang terbesar yang kami boleh terima Tuhan. Dan Bapak biarlah ajarlah kami untuk bisa memberikan yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami. Dengan seluruh keberadaan kami Tuhan, biarlah bukan hanya memberikan materi Tuhan, tetapi apa yang kami punya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami boleh belajar untuk memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan untuk persembahan yang telah terkumpul Tuhan, kami menyerahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau boleh memakai semua itu untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan, untuk memperbesar pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan biarlah berita sukacita ini Tuhan boleh semakin tersebar di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, kita tetap berdiri dan kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa di sorga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Puji Allah sumber
ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di surga. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kami ingin mengucapkan Merry Christmas kepada semua jemaat, dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai menyongsong tahun yang baru bersama dengan Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru.